Menghafal atau murojaah? Murojaah. Susah Menghafal itu easy. Ya, iya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Asyanda Bagiman. Dan saya Sofia Inani Rashida. Kami akan bincang tentang menghafalkan Al-Quran. Nanti juga bakal ada kuis seru. Jeng, ada pertanyaan pertama, yaitu kapan kalian datang ke planet Nufo? Kapan kamu datang ke planet Nufo? Semenjak tahun 2020. Kalau kamu, Sof? Tahun 2023. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu apakah kalian sudah memiliki hafalan sebelum ke planet Nufo? Mulai dari Sofia. Sebelum ke planet Nufo tuh udah punya hafalan. Jus 30. Saya menghafal mulai kelas 4 sampai kelas 6, tapi hanya juz 30 dan itu pun belum selesai. Selanjutnya ya masuk planet Nufo itu mengulang lagi dari membaca karena belum memenuhi kualifikasi bacaan yang bagus gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa lama kalian menyelesaikan tahapan sebelum menghafal Al-Quran? Kalau aku kurang lebih 1-3 bulan. Itu tuh cuma buat membaca. Biar lancar ya? Ya, biar lancar. Terus ya kemampuan makhraj sama tajwidnya, benar salahnya gitu. Kayak pengaplikasiannya gitu. Kalau aku, kan tahapan sebelum menghafal Quran tuh ada membaca, satu mengartikan. Nah, kalau membaca melancarkan bacaan nggak ada sebulan karena emang cuman kurang dikit gitu. Dari setelah membaca langsung menghafal karena kayaknya tuh metodenya salah ya waktu itu diterapinnya ke saya. Jadi saya menghafalkan satu surat saja, yaitu surat Yusuf. Ada berapa halaman ya, Mbak? Satu Yusuf setengah juz lebih. Ya, setengah juz lebih. Sekitar 10 ke atas ya. Tuh 1 tahun sendiri. Jadi semasa kelas 7 tuh saya menghabiskan waktu untuk menghafalkan satu surat saja, yaitu surat Yusuf. Ganti mentor pendamping. Penerapan menghafalnya beda, caranya beda. Itu alhamdulillah cocok. Jadi itu pas gitu. Pas. Jadi ngafalinnya tuh dikit-dikit dulu. Misal baru bisa 1 ayat, tapi saya waktu itu nggak yang 1 ayat banget sih, paling 2 ayat gitu. Itu distorkan. Nah, habis itu keesokan harinya 2 ayat lagi distorkan. Cuma nggak hanya yang dihafal pada saat itu, yang kemarin dihafal juga ikut distorkan. Jadi sekalian murojaah. Gampang gitu Iya, biar waktu kalau udah selesai, habis itu murojaah dari awalnya tuh lebih gampang gitu. Setelah membaca, aku tuh kebetulan diangkat jadi mentor. Jadi saya berusaha untuk belajar mengartikan, jadi mengirobil Quran. Setidaknya saya tahu basicnya saat itu juga, Sof. Baru setelah saya mempunyai kemampuan basic mengirob, lanjut ke tahap menghafalkan. Pakai aku aja nggak apa-apa kok. Biar lebih santai. Iya, apa itu? Terbiasa saya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu sekarang berapa juz yang sudah dihafal? Masing-masing butuh berapa lama? Mulai dari Sofia. Aku kan pertama kali hafal ke planet Nufo itu menghafal 3 surat modal. Jadi sebelum menghafal surat-surat yang lain atau juz 1 lah, juz 2 dan lain sebagainya, tuh kita harus menghafal 3 surat modal. Apa aja? Tadi ada Yusuf, Al-Kahfi, dan Al-Qasas. Untuk surat Yusuf sendiri, saya benar-benar menghabiskan masa kelas 7 saya hanya untuk menghafal surat Yusuf ini 1 tahun. Apakah karena susah? Sebenarnya kalau susah tuh enggak juga sih. Di antara 3 surat modal tadi yang saya sebutkan, yang paling gampang itu menurut saya. Yang pertama itu ada Al-Kahfi, kedua Yusuf, setelah itu baru Al-Qasas. Itu lanjut menghafal Al-Kahfi, saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Itu menghafal Al-Qasas juga nggak beda jauh, lebih lama dikit,
Terus lanjut Yusuf lagi. Juz 1. Juz 1 saya membutuhkan waktu 4 bulan lebih. Lanjut ke Juz 2. Saya butuh waktu juga 4 bulanan. Itu udah disetorkan ke Abah. Kalau aku sendiri tuh pertama kali menghafal itu kan belum ada tuh kewajiban buat ngafalin 3 surah model kayak angkatanmu itu. Oh, jadi di angkatan Bapak tuh belum disuruh hafal 3 surah model. Terserah berarti belum. Iya, baru bebas kita mau beli surah apa, juz berapa misalkan ya. Kalau waktu itu startku itu dari juz 1. Itu waktu kamu kelas berapa ada peraturan itu? Masuk kelas 8. Masuk kelas 8. Oh, kelas 8-an lah ya, pokoknya sekitar situ. Dan alhamdulillah sekarang saya udah menghafalkan dari juz 1 sampai juz 21. Yang paling mudah itu menurutku juz 11. Dan yang paling susah itu menurutku juz 19, karena di juz 19 itu banyak surah-surah yang pendek. Sedangkan aku kan ngafalinnya itu kan berawal dari surah yang ayatnya itu panjang-panjang. Jadi kalau ketemu sama surah pendek itu kayak kaget gitu. Dan kayak merajaannya harus lebih ekstra. Kebanyakan juga yang ayatnya pendek-pendek tuh diulang-ulang gitu ya, sama. Diulang-ulang. Walaupun polanya sama, tapi kadang juga buat aku bingung gitu loh. Kayak urutannya, misalkan urutannya, dan mungkin ada beberapa kata baru kayak gitu, dan artinya sama tapi katanya baru gitu, bahasa Arabnya itu beda gitu. Kalau yang 3 surat modal itu yang menurutmu paling susah dulu? Yang dari 3 surah modal itu yang paling susah memang Al-Qasas, tapi untuk yang mudah Yusuf sama Al-Kahfi alhamdulillahnya mudah gitu. Oke, sekarang saatnya quiz time. Quiz yang pertama, menghafal atau murojaah? Oke, 1, 2, 3. Murojaah. Alasannya karena murojaah kalau misal udah bener-bener ingat dari Yusuf sampai juz 2, udah itu lancar tuh disimak. Itu baru nambah juz 3 gitu. Karena yang udah pernah saya hafalin udah ingat gitu, udah ingat semua. Oke, kalau alasanku itu ya hampir sama kayak kamu, tapi bukan kayak gitu sih penjelasannya. Misalkan ya, aku ngafalin juz 15 misalkan, juz 15, terus nggak ada waktu buat murojaahnya gitu loh, dan lanjut ke 16, 17, 18, 19 terus kayak gitu, lanjut doang. Nah, sedangkan kadang itu kemampuan ku buat murojaah itu kurang gitu, jadi ya aku ngafalin langsung murojaah terus langsung storin ke Abah, dan itu menurutku membuat aku lebih mudah murojaah. Misalkan juz 15 udah aku storin tuh ke Abah, nah saat udah sampai ke juz 20, misalnya juz 20 aku tuh murojaah juz 15 tuh lebih mudah gitu. Itu sih alasanku buat milih murojaah. Kalau semisal juz 1 masih inget nggak? Nggak, masih ingat, tapi terkadang ya malah ke juz lain, kayak ke distrak gitu sama juz lain gitu. Ada yang sama gitu ya, karena banyak banget yang sama, dan polanya itu juga kadang ada yang sama. Terus kayak bedanya cuma di misalkan ada tambahan lakum, kadang yang dibingungin di situ sih. Menurutmu ngafal sama murojaah susah mana? Susah mana? Susah murojaah. Sama sih, susah murojaah. Menghafal itu easy. Iya, udah berpengalaman. Oke, lanjut kuis yang kedua, yaitu i'rab dulu apa langsung hafal? 1, 2, 3, i'rab dulu. Alasannya lebih mempermudah aku buat ngafalin Al-Quran. Jadi kayak misalkan kayak langsung hafal tuh, kadang itu bingung urutannya, artinya, maksudnya. Itu kan karena aku dari awal tuh terbiasa i'rab, jadi kalau nggak pakai sekali buat menghafalkan Al-Quran itu kayak susah banget jadinya. Dan menurut aku metode mengartikan dulu sebelum menghafal itu benar-benar berguna banget sih buat aku gitu. Soalnya tuh mempermudah, ngartiin dulu sebelum menghafal tuh mempermudah banget. Beberapa arti kosakata Arab di Indonesia tuh kadang ada yang hampir sama gitu, nggak beda jauh gitu, jadi lebih gampang, lebih mudah diingat gitu. Kuis yang ketiga, indoor atau outdoor? 1, 2, 3. Outdoor. Loh, kok nggak jawab, Sam? Dua-duanya bisa nggak sih? 1
Soalnya kan kalau aku tuh tergantung ramai apa tidaknya. Karena jujur aja saya sendiri orangnya gampang terdistrak ya. Jadi kalau di indoor sepi, adem ayem gitu ya, Bisa. nyaman di indoor ya bisa. Terus kalau di outdoor juga gitu, nyaman sepi, adem ayem gitu ya bisa. Aku tuh lebih suka menghafal sambil ngeliat sesuatu. Lihat alam gitu ya. Terus yang kedua, aku tuh kalau ngehafal tuh harus lumayan keras volumenya. Jadi biar nggak ganggu orang gitu. Misalkan ya kayak di indoor, kayak ada orang banyak gitu ya. Terus juga kayak gini umpamanya nih Bapak tuh kalau menghafal harus keras-keras biar kayak yang nggak terlalu keras gitu yang kedengar gitu. Sedangkan kalau saya menghafal, ada orang kayak gitu tuh, saya kayak serasa ini apa sih orangnya keras banget, jadi kayak saya tuh ikut saya kerasin, abis itu makin keras, kok malah jadi keras-kerasan, akhirnya saya nggak fokus. Ngafal lebih ke outdoor gitu, tapi kalau murojaah aku bisa dimanapun gitu ya, kayak di dalam ruangan, luar ruangan, mau sholat apa mau ngaji, terus kayak sebelum ngaji bebas lah, sambil nyuci pun kadang bisa. Keren. Oke, selanjutnya yaitu disimak atau menyimak. Wah, 1, 2, 3. disimak. Udah hafalin salaman. Terus kayak kalau nggak disimak itu kayak rasanya ada yang kurang. Kayak biar yakin banget kalau misal aku udah bener-bener hafal apa enggak sih. Jadinya aku ya minta simak orang. Kayak minta tolong dong Sof, simain salaman. Nah, kadang kalau misalnya masih belum lancar, aku nyari orang lagi buat nyimain lagi, gitu. Nah, kenapa aku nggak milih nyimak? Karena kadang tuh ada orang, Mbak simain sejus. Menyimak itu juga butuh mood lah, ya. Apalagi mood cewek itu kan naik turun ya, biasanya. Jadinya lebih baik disimak daripada menyimak. Walaupun dua-duanya harusnya sebenarnya saling menguntungkan. Iya, biar kayak nggak sepihak doang yang diuntungkan gitu kan. Kalau saya emang lebih ini ya, lebih suka disimak ya daripada jujur aja sih gitu. Cuman seharusnya kita tuh disimak orang lain, tapi kita juga harus mau menyimak ya kali. Cuman mau disimak doang, nggak mau nyimakin orang lain kan menguntungkan sebelah pihak doang ya, kayak mau diri sendiri yang untung gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh. Cuman kalau disuruh menyimak orang lain itu emang jujur aja lebih enakan disimak. Juga kalau ngehafal sendiri ya, misal ngehafal sendiri tuh susah. Kita buka Quran, kita tutup, kita baca nih, habis itu tiba-tiba di pertengahan ayat lupa buka apa gitu kan, nggak ada yang ngasih tahu, kita buka jadi kayak malah baca lagi gitu, jadi lama. Nah, kalau disimak kan, kalau misal di pertengahan ayat lupa, nanti dipancing gitu, misal disebutin artinya lah, atau dipancing huruf depannya lah gitu. Tapi ada nggak teman kalian yang lebih pede nyimak dibanding disimak? Ada sih, ada, cuman bukan yang dia suka menyimak orang, enggak, cuma kalau dimintain kadang mau kadang enggak. Tapi habis itu kalau saya bilang sini kamu gantian saya simain, enggak, belum, jangan dulu, katanya belum lancar. Cuman ya masa belum lancar terus gitu kan. Pesan kalian untuk teman-teman yang mau menghafalkan Al-Quran tapi dengan pedenya nggak minta disimak ke orang lain. Jangan ya Dek. Janganlah. Iya, apalagi kalau menghafal Quran tuh disimak itu kita lebih tahu sering salahnya tuh di mana ya, karena dikasih tahu gitu. Sering diingatkan di sebelah situnya. Jadi lebih nempel gitu. Lebih nempel. Oh, tadi salahku di sini kayak gitu. Jadi kayak nggak ngulangi lagi. Meskipun ngulangi, walaupun salah tapi ingat gitu. Dan jangan malu untuk minta disimak orang lain, karena emang benar-benar penting banget. Betul banget. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Bye bye.